أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا عليك توكلنا وعليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan puasa Ramadan dan kita juga sudah memasuki bulan Zulqaidah tanggal 4. Nah, tugas kita sekarang bagaimana kita menjaga fitrah. Karena kita habis Ramadan selesai, kita Idul Fitri kembali pada suci. Nah, ini untuk menjaganya supaya kita tetap suci terus nanti sampai Ramadan. Karena Ramadan itu artinya penghapusan dosa, pembakaran dosa. Mari kita lihat suratnya 30, ayatnya 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara-n-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara-n-nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Ayat 30 Ar-Rum 30. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan limpahan. Suratnya 30, ayatnya 30. Oh, 30. Ini memangnya kasih ke Bapak sebelah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi Allah Ta'ala perintahkan, hadapkanlah kamu itu kepada agama yang lurus sekali, Islam. Karena Islam itu agama yang lurus sekali. Makanya sekarang kan banyak orang di barat itu masuk Islam. Karena dia mencari agama yang benar itu mana sih? Ya ujungnya nanti ke Islam. Meskipun mungkin awalnya yang agama ini, akhirnya dia bingung. Akhirnya dia menjadi ateis, akhirnya bingung juga jadi ateis. Nanti dia minta ya Tuhan, sebetulnya Tuhan yang benar itu Tuhan yang mana? Di situ nanti dia pasti ada petunjuk. Kalau dia minta di Tuhan yang benar itu Tuhan yang mana? Nanti mungkin lewat mimpi, mungkin lewat kejadian, sehingga dia Allah akan menjawab nanti Tuhan yang benar itu Tuhan yang satu. Jadi dunia ini ada mana di dunia ini yang Tuhan yang satu? Tidak beranak menciptakan langit dan bumi.
Tidak ada dalam hidup ini Tuhan yang satu, Maha Kuasa, tidak beranak, jadi beranakan, ciptakan langit dan bumi. Tuhan yang mana? Tidak ada. Tuhan yang bisa, nggak bisa diciptakan. Bisanya ada orang Tuhan, Beyut Uzair nggak bisa juga. Apalagi patung ini, patung itu nggak bisa. Ujungnya nanti pasti ketemunya Islam. Itu dalam berbanyak itu. Baik orang kita di Indonesia maupun orang kita di luar, dia nyari, jadi ketemunya nanti masuk Islam. Kalau dia nyari, syaratnya dia nyari. Tapi kalau dia tidak nyari, ya udah agama nenek moyang ini yang nggak ada. Kalau dia nggak nyari, dia nggak mikir, nggak ada. Kita lihat aja sekarang dia tuh masuk Islam itu, kita dengar ini, gimana sih ceritanya dia masuk Islam? Wow, dia nyari agama ini, ujungnya ke Islam. Meskipun sudah dari Islam, dia udah mantap, dibuang keluarga. Ada yang sekolahnya tadi itu diputus oleh orang tuanya, tetap aja dia tidak akan berubah. Nah, Allah menciptakan manusia itu fitrah. Dari alam rahim, Allah sudah kita kasih tahu aja. Allah sudah bertanya waktu di dalam rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Kamu tahu nggak aku ini Tuhan? Kita masih dalam perut. Kita semuanya cabang bayi menjawab, betul kau Tuhan kami bersaksi. Nah makanya waktu kita lahir ke dunia, kita suruh sholat. Sholat itu wajib pada syahadat. Gitu. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Ulangi lagi. Kita ulangi lagi setiap rakaat. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami minta pertolongan. Nah Allah ciptakan kita fitrah ini. Maksudnya kalau kamu hadapkan kamu pada agama yang lurus ini, kamu nanti akan jadi fitrah terus. Karena Allah menciptakan kita ini fitrah. Allah ciptakan manusia itu di atas kesuciannya. Banyak hebat sekali gitu. Dan Allah tidak akan merubah kesuciannya ini. Jadi sebetulnya Allah itu tidak ingin merubah kesucian kita ini selama kita masih di on the track, di jalan Allah, on the straight way, di jalan yang lurus, melaksanakan perintah Allah, jauh dari larangannya. Tapi yang merubah manusia fitrah menjadi tidak fitrah manusia sendiri. Tapi Allah akan banyak orang yang tidak tahu itu. Dan sekarang bagaimana menjaga ini? Menjaga supaya kita di fitrah terus. Ramadan, habis Idul Fitri, setelah Idul Fitri kita tetap suci, tetap fitrah. Ada 4 caranya. 4 caranya. Ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Shadaqallahul adzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan mereka bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ya. Jadi alasan yang pertama, kalau ingin menjaga fitrah itu munibina ilaihi. Kamu bertobat. Makanya kita kalau habis sholat 5 waktu,
begitu kita assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim. Saya mohon ampun ya Allah atas dosa kesalahan saya. Saya mohon ampun ya Allah atas dosa kesalahan saya kepada Engkau yang Maha Besar, yang Maha Tinggi. Itu Allah akan menjaganya. Banyak istighfar untuk menjaga kesucian kita ini. Yang kedua, Allah katakan untuk menjaga kesucian kita itu wattaqu, jaga diri kita kepada Allah. Gimana cara menjaganya ketakwaan kita kepada Allah? Itulah dengan adanya majelis-majelis taklim. Kita hadir majelis taklim itu ingatkan kita oh iya kita akan mati. Kalau mati nanti cuma dua pilihan, kalau ke surga, ke neraka, ada pilihan lain. Jadi ini ingatkan kita. Makanya hadir di majelis taklim itu kenapa? Pahalanya di mata Allah itu besar sekali. Orang hadir di majelis taklim. Yang ketiga sholat minimal 5 waktu. Syukur-syukur kalau kita dari 5 waktu terus tahajud juga, terus sunat-sunat yang lain juga, itu lebih baik lagi. Dan yang keempat, Allah akan menjaga jangan sampai kita ini syirik, jangan sampai musyrik. Karena syirik musyrik itu bahaya sekali. Nah, syirik musyrik itu banyak. Termasuk kata namanya syirik musyrik itu di ayat 32 tadi, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Pecahlah agama Islam, berpecahlah. Terjadi kelompok ini nggak mau ketemu kelompok ini, kelompok ini nggak mau ketemu kelompok ini. Nah itu adalah syirik itu. Syirik kadang-kadang suatu kelompok nggak mau dia kelompok di luar kelompoknya. Sebenarnya salah sekali. Kenapa dia nggak belajar dengan masjid takwa komplek Pertamina di sini? Sini sih mau kelompok aja, kelompok apa aja, silakan aja. Nah yang benar itu. Kalau mereka sudah mengelompokkan diri, itu syirik. Mestinya dia kelompok manapun jadi lagi apa sih alasan penjelasannya ini? Kalau alasannya itu Quran, masa kita nolak Quran? Hadisnya cocok dengan Quran, kita tolak. Nah, syirik itu bukan saja mencablah agama, banyak syirik itu, macam-macam syirik itu. Jadi kalau selama ini kita tahu syirik itu pasti ya kedukun, paranormal, minta kebenaran itu juga benar. Tapi yang kedua termasuk mencablah agama, termasuk juga orang yang mau zakat, nggak mau infak, nggak mau sedekah, itu syirik itu. Coba kita lihat surat 41 ayatnya 6 dan 7. 41, 6 dan 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Shadaqallahul adzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya
dan mohon ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhir. Jadi Allah beritahu, hai Muhammad, Allah ngomong kepada Muhammad, hai Muhammad, kamu ngomong apa yang dia ngomongkan? Sesungguhnya kamu ini manusia biasa, kayak kamu mau makan, mau minum, mau ke pasar, mau beristri, beristri, sama kan kayak kita juga. Tapi bedanya, hebatnya Nabi Muhammad itu apa? Wahyu lewat aku, kata dia. Sesungguhnya Tuhan itu adalah satu. Maka kamu istiqomalah dengan Tuhan yang satu itu, mohonlah ampun kepada Allah, dan celakalah bagi orang yang syirik, orang yang mensekutukan Allah. Siapa orang yang syirik mensekutukan Allah itu? Orang yang tidak mau zakat, orang yang mau infak. Dia dapat rezeki banyak-banyak, tapi dia tidak mau keluarnya. Itu syirik itu. Jadi syirik itu bukan hanya dukun, bukan hanya mencapai agama, tapi juga termasuk orang yang tidak mau zakat, infak, sedekah. Ada yang tanya, kenapa Pak kok syirik itu enggak zakat? Apa alasannya? Enggak, dia lebih mencintai harta daripada Allah. Dia lebih mencintai harta daripada Allah. Maunya Allah itu, kalau itu cinta Allah duluan, baru cinta yang lain. Nah, makanya termasuk syirik itu cabul agama. Termasuk syirik itu orang-orang yang tidak mau menerima ajaran-ajaran dari Allah. Misalnya kayak orang yang orang di barat kan suka-suka nggak mau terima. Kalau kita tanya, do you believe in God? No, I don't believe anything, but I believe myself. Dan aku tidak percaya apa-apa, kalau percaya dengan diriku sendiri. Syirik itu. Syirik itu perbuatannya orang yang musyrik. Kalau syirik musyrik itu satu, kalau banyak musyrikin, sama kayak agamanya Islam, orangnya Muslim. Kalau banyak muslimin. Nah, jadi kita lihat syirik itu nggak mau zakat, infak, sedekah itu. Makanya kita jangan sampai kita jadi orang yang syirik musyrik. Ada yang di video itu saya lihat ada seorang pendeta ngomong, apa itu Islam 2,5%, apa itu? Wah, kaki dilipat-lipat. Ya Allah, itu 2,5% itu minimal, belum lagi zakat, infak, sedekah. Kalau bisa kita itu lebih, Islam itu udah 20%. Nah, dia menghina, wah 2,5%, kita berpuluhan. Malah orang itu kalau mau lebih enak itu bukannya 2,5, 20. Dapat rezeki 20%, sedikit. Pada rezeki 20%, sedikit. Maksud infaknya, zakatnya, sedekahnya, udah sedikit. Mereka ber-10, belum apa-apa. Kita 20 mestinya. Nah, tapi kita belajar, 20 itu belajar. Kalau nggak biasanya itu berat. Dan memang setelah kita perhatikan, memang ternyata sebetulnya kalau kita sudah bergerak maju, Allah nyambung. Udah ada habis mengatakan, kalau kamu itu jalan kaki menuju Allah, Allah berlari menuju kamu. Kalau kamu mendekat pada Allah satu depan, Allah mendekat pada kamu satu hektar. Kalau kamu mendekat pada Allah satu hektar, Allah mendekat pada kamu satu jengkal. Itu benar itu. Kenapa? Ya karena setelah dialami ya, dulu saya dengar orang, wah kalau kita saya 20%, saya masih di departemen agama. 20, budi banget. Saya berada masih di departemen agama. Kita 20. Ya begitu kita jalan-jalan lagi, alhamdulillah kok lancar aja. Lancar, kita naikin lagi, lancar juga. Kita naikin nih, lancar juga. Kita naikin 50, lancar juga.
berarti Allah nyambut kita. Ya diganti itu benar itu. Diganti itu benar. Nah cuma kalau kita misalnya gini, wah 20 gede banget ya, kita tidak masih butuh ini, butuh itu, dan katanya kata setan, iya benar juga, kamu kalau masih butuh hidup ini, gitu, nggak jadi. Setan langsung menangkap kita. Sama kayak dulu juga. Dulu saya dengarin ada kiai saya bilang begini, mestinya tahajud itu setiap malam. Saya dengar orang itu setiap malam. Apa bisa setiap malam? Dulu saya pikir waktu itu masih muda. Tapi setelah saya jalani, dari sejak dengar itu saya berusaha itu kalau nggak salah tahun kira-kira 96 ngomong itu. Tahajud itu tanya sebaiknya itu tiap malam. Waktu saya dengar, apa bisa? Begitu, sampai ikutin. Begitu tuh yang kita ikutin bisa juga kok. Tapi kalau kita bilang, iya masa tiap malam, ya itu kan sunat. Langsung ditangkap oleh setan. Iya, itu sunat. Iya, kamu harus tidur banyak, 8 jam setiap hari itu kesehatan. Enggak kan? Terus ditangkap oleh setan. Iya benar juga guys. Ternyata kalau kita itu mulai maju atau tangkap, tapi belum kita bilang, ya masa tiap malam bahagia kita kalau berdoa aja kita kata setan, ya katanya kamu jangan gitu betul. Ya Allah, masya Allah, Subhanallah. Jadi itu yang dia. Dulu saya pikir, ya ada Ustaz mengatakan sebetulnya dengan itu katanya, yang benar itu pagi malam ngaji Quran. Saya dengar kok bisa? Begitu kita mulai menjalani, bisa juga kok. Tapi benar kata Allah itu ada satu ayat yang mengatakan begini, suratnya 29 ayat 69. Suratnya 29 ayat 69. Mic-nya pindahkan ke sebelah itu. Mas, sebelah itu. Sebelah. Ayat 29 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi ada orang-orang yang berjihad di jalan kami, berarti dia berusaha betul untuk jalan kami. Nanti Allah katakan kami akan mudahkan itu. Kami akan mudahkan. Begitu kita mulai, semuanya, ya saya pengen nih, dia malam tahajud, saya pengen nih, infaknya jangan terlalu, saya pengen nih, ngaji malam, ngaji pagi. Dimudahin aja lah. Dimudahin. Tapi kalau kita bilang, wah kita sini nggak usah gitu amat lah. Kalau itu nanti kita nggak ngapa-ngapain lagi, langsung ditangkap oleh setan. Tuh setan, ya nanti, ya masa kamu mesti ngaji malam pagi terus di 20% modal tidak malam, jangan mati amat. Udah itu langsung ditarik oleh setan. Nah, ternyata benarnya ini orang-orang yang berjihad, arti jihad itu sungguh-sungguh. Orang yang berjihad di jalan kami, misalnya Allah akan berikan petunjuk jalan-jalan kami itu dimudahin. Dia minta jalan Allah satu. Ya Allah, aku tunjukkan jalan aku satu jalan. Allah kasih nanti jalan Allah. Kamu lewat sini nanti bisa. Allah lewat sini nanti bisa. Allah lewat sini bisa. Lewat sini bisa. Bener. Kalau kamu sudah mulai, itu langsung bertolak. Sebaliknya, kalau kita ini misalnya enggak nih, udah kita ada jihad, ada sungguh-sungguhnya kita enggak itu, dan langsung Allah tutup, enggak akan bisa kalau dia enggak ada jihad. Coba kita lihat surat 16 ayatnya 104.
Bismillahirrahmanirrahim 16 Bismillahirrahmanirrahim Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihimullahu wa lahum adzabun alim. Shadaqallahul azim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah atau Al-Quran, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Orang-orang yang percaya sama ayat-ayat Allah, maka Allah dan orang percaya dan tidak percaya dengan ayat Allah itu, kami tutup pintu hatinya dan dia akan mendapatkan azab yang perih. 16:104 itu. Jadi begitu dia nggak percaya, tidak dan nyatanya kalau kamu tahajud dia malam, Allah akan angkat derajat kamu. Kita nggak percaya, ditutup, digembok hati kita. Kita bilang, Allah bilang kalau kamu infakkan, tingkatkan 20% sebagai amal kepada kamu, sebagai minjamkan kepada Allah. Nanti Allah nanti buka itu. Begitu kita bilang, apa benar nih? Dibalas Allah 7 kali lipat, apa benar? Jangan-jangan enggak, langsung ditutup oleh Allah. Misalnya kita juga ingin ngaji malam, ngaji pagi, kita ingin ngaji malam, ngaji pagi. Terus kita bilang, ya kita sih mesti nonton yang lain juga. Kalau ngaji pagi, ngaji malam, ya kita nggak bisa ngerjain yang apa-apa lagi. Langsung ditutup Allah itu. Setan masuk. Jadi begitu kita mulai lihat Allah yang nangkap kita. Jadi saya bilang iya juga ya. Hidup ini iya juga, benar juga ya. Masya Allah. Tapi ini kita dulu. Kita mulai dari kita ini, baru Allah nangkap. Tapi kalau dari kita sendiri nggak ada kesungguhannya di jalan Allah ya. Kayaknya berarti kalau yang nggak percaya, ya ragu. Demi Allah kalau sedekah 200 kali pak, nggak ada tutup Allah hatinya. Yang percaya 14 kali kalau melalui tahajud dia malam, dia katakan derajatnya dimudahkan urusan kamu. Dia nggak percaya, ditutup hatinya. Dia nggak percaya juga kalau lagi malam, lagi pagi, nanti dia bilang masa kita harus begitu amat, kita fanatik amat, ditutup hatinya. Iya ya. Masya Allah. Saya balikin tadi kepada dari menjaga kesucian tadi. Tadi kita banyak bertobat, kita jaga ketakwaan dengan hadir masjid taklim, kita sholat dan syirik tadi. Syirik itu bukan saja kerukun, bukan saja ketuhanan, tapi syirik itu termasuk pecah belah agama, termasuk juga syirik itu tidak zakat. Ada lagi syirik juga kayak orang-orang yang nggak percaya sama ayat Allah itu, dia percaya sama dirinya sendiri. Coba kita lihat suratnya 45 ayatnya 23. 45-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bacain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Shadaqallahul azim. 23-24. Ibu mic-nya ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan serta mata akan tutup atas penglihatannya? Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak
tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Ya, kita lihat di kalangan kamu, pernahkah kamu perhatikan ada orang ya hanya percaya dengan dirinya sendiri, dikasih ayat Allah yang menolak, ya di pikiran saya sebegini, orang bilang ya kalau melihat Qurannya nggak begitu, saya sih percaya sama diri saya aja, kalau menurut saya logika saya masuk ya saya kerjain, kalau enggak sih ya enggak. Padahal ada ayatnya di situ. Allah katakan orang-orang yang menganggap bahwa apa pendapat dia itu berarti dia sedang menyembah hawa nafsunya sendiri. Maka Allah katakan orang-orang yang menyembah hawa nafsunya sendiri ini, orang ini nanti Allah kunci mati hatinya, dikunci mati hatinya, dikunci pendengarannya, pada penglihatannya. Siapa akan berinya petunjuk setelah Allah? Tidakkah kamu mikir? Kemudian lagi mereka juga berpendapat kita hidup di dunia ini hidup mati, tidak ada itu azab siksa itu tidak ada, kecuali apa? Masa itu maksudnya dari muda menjadi tua, menjadi tua lebih tua lagi, siksa azab itu tidak ada itu kata dia. Nah ini orang-orang seperti ini adalah orang yang menyembah hawa nafsunya sendiri, tutup hatinya sampai tua dia tidak dapat petunjuk itu. Dia juga nggak tertarik orang-orang ke masjid, dia juga nggak tertarik dengarin pengajian, jadi hanya percaya dengan dirinya sendiri. Ini syirik juga. Makanya agnostik itu ateis itu suka dia hanya percaya dengan dirinya sendiri, tapi itu syirik itu. Syirik. Kita lihat lagi ayat yang lain lagi, surat 25. Suratnya 25. Ayatnya 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Shadaqallahul adzim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Atau itu mendengar atau memahami mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalan. Mungkin diganti yang baik yang sana itu kayaknya itu putus-putus. Sebentar tante ya, diulang lagi tante. 25, 43, 44 putus-putus lah suaranya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Jadi Allah kata Muhammad, kamu perhatikan nggak? Ada orang yang dia itu selalu ngikutin, mempertuhankan hawa nafsunya, mempertuhankan pendapatnya sendiri. Apakah kamu pantas menjadi pelindung bagi orang-orang yang hanya percaya dengan dirinya sendiri? Allah kata, kamu tahu nggak mereka itu? Mereka yang hanya percaya dengan dirinya sendiri, dia nggak percaya sama ayat Allah. Mereka itu kebanyakan mereka adalah mendengar atau mereka mikir sebetulnya
Maksudnya mereka itu tidak mendengar, tidak mikir. Dia itu, kamu tahu nggak, kal-an'am, bagaikan binatang. Jadi orang yang tak mau terima firman Allah, dia percaya pada dirinya sendiri, mungkin dia orang pintar, mungkin dia otaknya hebat, tapi kalau dia tidak terima Quran, mereka itu kal-an'am, seperti binatang ternak, atau lebih sesat dari binatang ternak. Mungkin orang mengatakan dia pintar, dia begini-begini, tapi kalau dia tidak percaya sama Quran, dia itu adalah sama dengan binatang ternak, atau lebih sesat lagi. Ini juga syirik. Masya Allah, syirik itu berat banget tuh. Baik syirik tadi yang yang ke klinik, ke dukun, syirik ke agama, syirik juga yang tidak zakat, syirik juga yang percaya cuma sama dirinya sendiri juga. Allah sama itu syirik semua. Nah kalau dia syirik, Allah akan bagi orang yang syirik itu najis. Najis. Kalau tahun 80, 87, 88, misalnya kalau ada kita masih muda gitu. Kalau kita misalnya ini senang nih ke wanita itu, dia nggak senang sama kita, sakit hati gitu. Itu najis, najis. Bahasanya ngacong gitu. Waduh, ya Allah, Masya Allah, sombong banget, sombong banget gitu. Nah, jadi itu najis itu. Nah kalau najis artinya kotor. Kalau kotor ya sama aja kayak bangkai binatang, kayak comberan. Jadi orang syirik itu najis loh. Ada ayatnya. Coba lihat surahnya 9 ayat 28. 9:28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a innallaha alimun hakim. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Jika Dia menghendaki, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Allah akan hai orang-orang yang beriman. Berarti Allah panggil kita orang beriman ini. Sesungguhnya orang yang syirik, orang musyrik itu najis, kotor. Kalau tadi dibilang kotor jiwa, bukan saja kotor jiwa, ya kotor fisiknya juga. Ya sampai Allah katakan, mulai ayat ini turun, tidak boleh masuk Masjid Haram. Tidak boleh. Haram masuk Masjid Haram. Namanya kalau kita lihat di Masjid Haram itu, benar juga di Masjid Haram itu. Oh, kalau orang-orang yang sholatnya baik, tidak syirik, tidak musyrik, dan dia juga kita kumpul pada semua orang, semua golongan, semua negara, semua mazhab kumpul semua situ. Ya kita kan lihat dia bersama. Kita bisa duduk sini orang India, ini orang Turki misalnya, Assalamualaikum, salam. Kalau India misalnya, saya Inggris bisa jalan. Kalau Turki enggak misalnya. Turki bahasa Inggrisnya jalan, bahasa Arabnya jalan, dia kekeh dengan bahasanya. Makanya saya belajar dikit bahasa Turki itu, dikit-dikit belajar. Wah, kardesh, anti kardesh itu sahabat. Belajar dikit saya, Mamlakat itu negara itu Turki, Indonesia. Tapi bisanya jangan itu, jangan ngomong lagi udah kita udah bisa. Yang penting negor sini. Nah,
kalau dulu sebelum saya belajar, tanya sama anak saya, belajar bahasa Turki, sekolahnya dulu, saya cuma bahasa Tanzania aja, Indonesia, Turki, udah gitu aja. Assalamualaikum Muslim, bahasa Tanzania. Nah, balik lagi kepada tadi, Bapak, kalau kita lihat tadi itu memang musyrik itu tadi itu bukan saja ke klinik, bukan saja ke dukun, mencabla agama juga syirik, tidak zakat infak syirik, dan juga orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, yang percaya pada dirinya sendiri juga syirik, najis, Masya Allah, berat banget, najis. Kalau kita misalnya sholat ini kita ninja tahiyat, itu cuci dulu, najis kakinya itu. Kenapa najis? Itu kotoran apa yang kamu itu injak dulu? Kotoran kucing, tahu nggak? Najis. Cuci. Itu orang syirik itu kayak begitu tuh, Masya Allah. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat orang syirik itu juga mukanya juga kan beda. Kalau orang saya kayak bapak-bapak ibu-ibu sini kan mukanya cerah, kelihatan muka cerah. Orangnya kelihatan hambali, orangnya rendah hati, kelihatan mukanya biar tua, tapi tua masih berminyak, tua masih banyak santannya, tua makin acak. Masya Allah. Coba deh kalau orang yang udah nggak sholat, barat apa tuh, aduh kasihan. Cuma kita mau ajak sholat apa ya betul dia mau kan, karena dia percaya sama dirinya sendiri. Baik. Yang lebih celaka lagi, orang syirik itu apa? Semua amal mereka habis semua. Amal ibadahnya zero. Coba kita lihat surat 39 ayatnya 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 3965. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Balillah fa'bud wa kun minasy syakirin. Sadaqallahul adzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Karena itu hendaklah Allah saja yang engkau sembah, dan hendaklah engkau termasuk orang yang bersyukur. Kita lihat ayat ini Allah katakan, Allah sudah wahyukan kepada Nabi, kepada kamu hai Muhammad, dan kepada nabi-nabi sebelum kamu juga dari Nabi Adam. Siapa yang syirik musyrik, apa syirik musyrik kedukun, syirik musyrik mencabla agama, syirik musyrik dan mau zakat, syirik musyrik tadi itu yang nggak percaya sama ayat Allah, percaya sama dirinya sendiri, Allah katakan hapus semua amal ibadahnya. Mungkin dulunya dia puasa dari kecil, dia orang Islam, tapi kalau kena syirik ini habis semua amal ibadahnya. Mungkin dari kecil ya sholatnya Idul Fitri, sholatnya Jumat doang, semuanya hapus. Mungkin dari kecil dia kerja dulu, ya bantu orang tua, bantu mertua, sekolahkan saudaranya, sekolahkan adik-adik iparnya, semuanya zong semua. Masya Allah. Maka itu Allah kata, sembahlah Allah saja, jadilah kamu orang-orang yang bersyukur. Sembahlah Allah, jadi kamu orang bersyukur. Ya karena memang proyek setan itu banyak. Proyek setan itu ya supaya orang jangan di jalan Allah. Proyek setan juga dia juga supaya orang jangan bersyukur. Proyek setan juga supaya kita kikir. Itu ada semua ayatnya. Ada semua ayatnya itu. Proyek setan. Subhanallah.
diizinkan lagi. Diizinkan oleh Allah. Masya Allah. Coba kita lihat ayat yang terakhir. Suratnya 7. Suratnya 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya 10-11. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Shadaqallahul adzim. 11 sampai 17 tante. 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Kita lihat di sini. Kalau kita lihat ini, waktu Allah suruh dulu, wahai penduduk surga, di dalamnya kepada malaikat, ya iblis, sujudlah kamu ini kepada Adam. Malaikat punya sujud, tapi iblis kamu sujud. Kamu sujud. Kayaknya orang sombong itu termasuk orang yang sholat itu sombong. Nah, sampai Allah ngomong, wahai iblis, apa alasan sih kamu gak mau sujud? Aku lebih baik dari dia. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api, dia dari tanah. Api dong, dia tanah. Oh, kalau begitu maka saya kutuk kamu sampai hari kiamat. Makanya iblis itu dikutuk hari kiamat. Iblis dikutuk. Turun ke dunia dia menjadi jin. Tapi itu dari jin ada yang kembali baik, jin kembali baik di Islam. Tapi ada jin yang tetap aja dia jahat, maka dikatakan setan. Setan. Jin ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk ini setan. Nenek moyang itu iblis. Nah, begitu apa namanya Allah katakan bahwa kamu dikutuk sampai hari kiamat. Dia nggak apa-apa dikutuk, boleh. Tapi beri aku. Dia minta juga sama Allah. Dia bandel sama Allah, tapi dia minta ya Allah berikan aku supaya aku ini panjang usianya sampai hari kiamat. Diberi oleh Allah. Banyak mereka itu ada yang usia 7.000 tahun, 7.000 tahun usianya. Nah, udah diberikan oleh Allah lagi, diperpanjang, ngomong lagi dia, ya Allah, izinkan aku menggoda anak Adam itu sampai dia di jalan kau. Diizinkan juga. Makanya tadi, kenapa? Begitu kita, gitu saya dengar tadi orang tahajud tiap malam, dan begitu kita berusaha, langsung ditangkap Allah. Begitu kita nanti dengan orang 20%, 20, beli banget. Itu jalan ditangkap oleh Allah. Begitu kita ingin lagi ngaji malam pagi,
Begitu kita usahakan, ditangkap Allah, dimudahin semua. Tapi kalau kita tadi menak kita bilang, ya kita sih jangan penatik amat lah, ya begitu sih, ya kita jadi orang biasa-biasa aja. Langsung ditangkap setan. Iya juga katanya, kamu kan jalan bukan kayak gitu sih, penatik amat, ya nggak usah aja, ya biasa-biasa aja. Udah, nggak akan takut. Begitu kita ada jihad, kita ikutin setan nangkap. Begitu kita jihad, nangkap juga dia. Makanya dalam ayat lain, apa setan bilang di ayat lain? Di ayat lain, tapi setan bilang, aku itu takluk satu kepada orang yang ikhlas nulis kepada Allah. Kalau orang yang ikhlas nulis, dia ingin di jalan Allah, dengan dia ikhlas nulis, ini aku tidak bisa ya Allah untuk nangkapnya. Aku otomatis aku udah nyerah. Jiwa saya nyerah. Allah bilang, kalau yang ikhlas kepada Allah itu adalah orang yang jalan aku, itu urusan aku. Masya Allah, luar biasa itu. Satu lagi yang terakhir lagi nih, biar kita tahu, yang tak iblis takut itu cuma orang ikhlas doang. Terakhir ya, suratnya surat 15, ayatnya 39. 39:41. Ini sebetulnya kalau kita baca dari 26 ya sama juga kayak ceritanya ke Adam tadi. Nah cuma saya ambil ini aja, saya ambil dari situ aja, atau dari ini aja biar nyambung. Ya dari 33 sampai 41. Silakan tante. Langsung tante. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua kebun itu menghasilkan buah. Bukan. Suratnya 15 dari 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala lam aqul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. 33 sampai 41. Ada? 15 dari 33. Mic-nya ada di sini. Ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman. Dari 32 ya, 32-nya. Biar nyambung. Dari 32-nya. Dari 32. Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Ya, iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang berbentuk. Dia Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Ya, iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan, kiamat. Ya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya ke
kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Jadi kita lihat coba ayat ini kan hampir sama cerita yang tadi itu. Begitu, kenapa kamu tidak mau sujud? Karena aku dari api, dia dari tanah. Kemudian lagi kalau kamu nggak mau sujud, maka kamu kutukan sampai hari kiamat, nggak apa-apa. Tapi dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku penangguhan sampai hari kiamat, usiaku panjang sampai hari kiamat. Allah kasih. Tapi dia ngomong juga sama Allah, ya Tuhanku, karena Engkau telah menjadikan aku ini sesat, aku akan menjadikan anak cucu Adam itu senang berbuat maksiat, senang berbuat jahat, kecuali dia bilang orang terpilih. Orang terpilih itu bahasanya orang ikhlas. Orang ikhlas. Jadi di ayat yang 40-nya itu, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Orang ikhlas itu, yaitu maka Allah katakan kalau orang ikhlas, ingat loh, kalau orang ikhlas itu qala hada siratun alayya mustaqim, itu orang yang di jalan aku. Maka itu ya alhamdulillah saya suka berdoa sujud yang terakhir. Suka berdoa juga kalau sholat sendiri, nggak berimaman. Kalau berimaman tergantung imamnya. Saya berdoa kepada Allah itu, ya Allah jadikanlah orang ikhlas. Tersebut jadi bahasa Inggris dalam hati dan sujud untuk melancarkan aja bahasa Inggris itu. Oh Allah, guide us to the right way to be sincere person in every doing good deed, such as reading Quran, praying, giving charity, good relationship to everybody, and especially for explaining the knowledge of Quran as you wish, anytime, anywhere, as is the glory of Quran. Artinya apa? Ya Tuhan, jadikanlah aku ini orang yang ikhlas segala macam perbuatan baikku, termasuk ngaji, termasuk sholat, sedekah, ini juga hubungan baik kepada manusia yang aku juga berada, terutama sekali ya Allah untuk menjelaskan Quran kepada orang lain dimanapun juga tempatnya, kapan saja, dimana saja, sebagaimana sucinya Al-Quran. Kenapa saya berdoa ini? Saya tidak baca ayat ini. Ya Allah, saya takut mata-matanya semua orang ikhlas doang. Kalau nggak ikhlas, maafkan. Tapi kalau hamba punya ikhlas, angkat tangan. Kalau yang ikhlas juga angkat tangan, langsung Allah jawab. Kalau yang ikhlas, itu orang yang ada dari jalan. Mudah-mudahan ini termasuk orang ikhlas dan menjaga empat tadi itu, supaya kita selamat dunia, selamat akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan terakhir kita bacain saudara kita di Palestina, mudah-mudahan terutama di Gaza, Allah lindungi mereka dari kejahatan Zionis itu. Dan juga kita doakan juga mudah-mudahan mereka Allah turunkan 5.000 malaikat pada tentara Hamas, tentara Al-Quds, tentara Qassam, tentara Hezbollah, tentara Houthi, tentara Irak, Bahrain. Mudah-mudahan mereka ditolong 5.000 malaikat ataupun ababil untuk menolong mereka agar Palestina menjadi negara merdeka yang berdaulat sebagaimana negara-negara yang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.